saudara sekalian, ya kita kembali untuk belajar untuk metodologi penelitian. Untuk video kemarin kita sudah belajar tentang pendahuluan dari metode penelitian, dan hari ini kita akan lanjutkan untuk materi untuk sesi berikutnya. Jadi nanti kita akan pelajari bentuk dan sampai bagian itu jenis-jenis penelitian. Saya berharap saudara benar-benar memperhatikan untuk materi kedua, supaya nanti saudara bisa menetapkan, kira-kira saya mau penelitian yang model apa? Ya, kepustakaan kah? Lapangan kah? Lalu pendekatan metodologinya seperti apa? Misalnya kualitatif kah? Kuantitatif kah? Lalu jenis penelitiannya seperti apa? Mungkin kalau PAK, pendidikan agama Kristen, bisa studi kasus kah? Mungkin penelitian tindakan kelas kah? Ya, seperti itu. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Ya, saya akan share screen untuk materi untuk hari ini. Ya, saya akan ini dulu, ganti pointer. Macam dan bentuk penelitian. Nah, ini secara umum, saudara sekalian. Jadi yang pertama itu terkait macam dan bentuk penelitian itu menurut bidang ilmunya. Ya, ini ada bidang ilmu pendidikan. Pendidikan itu bisa PAK bisa masuk di sini ya, pendidikan agama Kristen. Tapi juga bisa pendidikan dalam konteks yang lain, misalnya begitu ya. Ya, seperti itu. Lalu juga penelitian bisa di bidang administrasi. Administrasi ya, saudara bisa penelitian di sana. Lalu juga bisa bidang ekonomi, ya ini untuk umum ya, ekonomi ya. Lalu bisa juga untuk medis, ya, mungkin saudara mau penelitian medis, ya bisa juga seperti itu. Lanjutnya, nah ini yang terkait dengan STT, yaitu penelitian bidang teologi. Dan ya mungkin banyak penelitian yang lain. Dalam penelitian teologi, saudara mungkin bisa mengkaji tentang ya biblika, ilmu-ilmu, atau saudara penelitian kegerejaan. Nah, seperti ini bisa juga. Jadi, saudara sekalian dari bidang ilmunya jelas di dalam bagian ini ada pendidikan, administrasi, ekonomi, medis, teologi, apapun yang lainnya. Ya, seperti ya, kalau prodi PAK mungkin pendidikan ya, teologi jelas teologi. Lalu yang kedua kita akan lihat menurut tempat dan konteks dilangsungkannya penelitian. Ya, dilakukan di mana? Mungkin ya akan dilakukan di laboratorium, penelitian kimia atau apa ya. Tapi juga bisa dilakukan di perpustakaan. Riset kepustakaan. Untuk teologi banyak sekali topik-topik yang dilakukan ya untuk riset kepustakaan. Ya, biblika, misalnya eksegese, ya itu memang dalam kategori ini. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga itu bisa juga lapangan. Riset-riset yang lapangan, misalnya riset budaya. Wah, ini ya ini budaya Dayak ini ya. Oh, ini budaya mana ini? Saya lupa, ini Timor mungkin ya. Atau riset kegerejaan tentang pertumbuhan gereja atau apa, itu riset-riset lapangan. Iya, bisa seperti itu. Nah, kalau pendidikan agama Kristen ya risetnya bisa juga di kelas gitu ya. Mengamati siswa, semuanya bisa seperti itu. Lalu yang ketiga itu menurut pemakaiannya. Menurut pemakaiannya, nah di sini penelitian itu sendiri terbagi dalam yang pertama itu penelitian murni, pure research. Jadi intelektualisme, alasan intelek sebagai titik tolak dari penelitian. Juga bisa pengembangan pengetahuan, ini pure research.
dan tidak berorientasi pada penerapan. Jadi ini full terkait dengan pengembangan ilmu. Alasan pengetahuan menjadi titik tolak dari penelitian. Ini memang benar-benar tidak berorientasi pada penerapan. Lalu yang kedua itu penelitian terapan, applied research, practical research, alasan praktis, praktikal ya. Titik tolak penelitian kebutuhan akan jawaban atau pemecahan masalah. Jawaban atau pemecahan masalah. Berorientasi pada pemecahan masalah yang ada manfaat suatu kebutuhan aktual saat itu, di mana hasil penelitian langsung dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya baca sebuah tulisan dari Ignatius Jonan. Dulu mantan menteri perhubungan kalau saya salah ya, yang pernah naik kereta itu. Bahwa menurut tulisan Pak Ignatius Jonan itu akan banyak istilahnya pekerjaan yang akan ditinggalkan atau pekerjaan yang akhirnya akan ya, tidak ada lagi gitu ya. Dan akan diganti dengan sesuatu yang baru. Salah satunya yaitu robot. Ini akan menggantikan pabrik-pabrik. Pabrik otomotif tidak perlu orang lagi, pakai robot. Ya. Kalau ini penelitian pertanian ya, langsung bisa diterapkan di masyarakat. Meneliti tentang budidaya cabai. Ini tidak tahu budidaya apa ini penelitiannya. Jadi ini berbicara tentang applied research atau penelitian terapan yang bisa langsung diterapkan. Nah ini secara umum, saudara, ya ini saya ambil dari sebuah risalah itu penelitian murni itu penelitian untuk kepuasan peneliti. Jadi dia mau meneliti, tapi kalau terapan itu biasanya ada sponsor. Ya silakan saudara teliti ini, saya sponsori nanti ya keberhasilan ketika hasil itu dipakai kan gitu. Permasalahan atau subjek penelitian bebas untuk peneliti ya, karena memang dia pure untuk meneliti, permasalahan kadang ditentukan ya sponsor. Berdasarkan norma absolut, sponsor diberi berdasarkan manfaat hasil penelitian. Fokus penelitian ditentukan peneliti, fokus pada kemampuan untuk menggeneralisir hasil penelitian. Tujuan utama menyumbang untuk teori dasar, tujuan utama untuk praktis. Keberhasilan dinilai ketika dimuat dalam jurnal atau ya berpengaruh pada komunitas ilmuwan. Keberhasilannya dinilai ketika hasil penelitian dapat dipakai. Kan? Ya, ini secara umum seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu menurut tujuannya. Penelitian menurut tujuannya yang pertama itu eksploratif. Penelitian eksploratif atau eksploratory atau disebut juga penelitian eksploratif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang bertujuan menemukan informasi mengenai suatu topik atau masalah yang belum dipahami sepenuhnya oleh seorang peneliti. Jadi eksploratif mengeksplor gitu. Iya. Kotler itu menyatakan bahwa penelitian eksploratori atau eksploratif adalah salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu yang menarik perhatian, yang belum diketahui, belum dipahami, atau belum dikenali dengan baik. Itu eksplor, ya, seperti dikeluarkan gitu ya. Lalu penelitian eksploratori atau eksploratif tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan, informasi sebagai data awal yang diperlukan. Ini menurut tujuannya yaitu eksploratif. Yang kedua itu penelitian menurut tujuannya itu developmental atau pengembangan. Ya. Menurut Borg and Gall itu penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk pendidikan misalnya ya. Hasil dari penelitian pengembangan tidak hanya mengembangkan suatu
produk yang sudah ada, melainkan juga menemukan pengetahuan atau jawaban atas ya, permasalahan praktis. Jadi penelitian pengembangan itu ya mengembangkan atau memvalidasi produk, tetapi juga untuk menemukan ya, pengetahuan atau jawaban atas persoalan-persoalan praktis yang terjadi. Itu pengembangan. Selanjutnya itu adalah verifikatif atau pengujian atau pembuktian. Penelitian verifikatif adalah penelitian yang mengecek kebenaran hasil penelitian lain pada tempat sama tetapi waktu berbeda. Penelitian verifikatif adalah penelitian yang bertujuan menguji kebenaran suatu pengetahuan atau teori. Ya, maaf ini hanya salah, ini kurang, ini kelebihan. Minta maaf. Jadi pengujian atau pembuktian bertujuan untuk menguji kebenaran atau membuktikan. Oke, itu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dari sisi tujuan, penelitian bertujuan untuk menemukan fakta, prinsip, produk yang baru dari pengetahuan itu eksploratif. Menguji kebenaran fakta, prinsip itu verifikatif. Mengembangkan itu development. Jadi mengembangkan development. Menguji verifikatif, menemukan eksploratif. Jadi ada eksploratif, diuji, dikembangkan. Dikeluar, dieksplor, diuji, dikembangkan. Ya. Sehingga memang penelitian itu suatu proses yang tidak pernah berhenti. Ditemukan, diuji, dikembangkan. Ditemukan lagi, diuji, dikembangkan. Iya. Menarik juga ya. Nah, sekarang kita akan lihat menurut metode pendekatannya. Nah, ini penting. Silakan saudara memperhatikan sungguh-sungguh karena ini bagian yang penting. Yang pertama itu adalah menurut metode pendekatannya itu adalah kuantitatif. Apa itu penelitian kuantitatif? Pertama, menekankan analisis pada data-data numeral, angka-angka, yang diolah secara statistik. Pada umumnya dilakukan pada penelitian inferensial dalam rangka menguji hipotesis. Maksudnya, menyadarkan penarikan kesimpulan hasilnya pada probabilitas penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel cocok untuk populasi besar atau sampel yang besar, untuk populasi atau sampel yang besar. Ya, jadi saudara sekalian, memang kalau penelitian kuantitatif biasanya itu ada hipotesis, ya. Dan ada hipotesisnya dan biasanya itu dalam rangka menguji hipotesis. Karena ini data-data numeral, angka itu biasanya pengambilan datanya lewat angket. Ya. Lalu pengolahannya pakai statistik. Ya, salah satunya SPSS. Saya pernah memakai metode ini jadi kuantitatif. Angket saya pakai untuk ininya, untuk populasinya saya waktu itu ya sampelnya ya karena waktu itu populasinya tidak terlalu banyak, saya tidak pakai sampel tapi langsung seluruh populasi. Ya, tapi nanti dalam pembuatan angket memang ada ini ya sampelnya. Nanti ada di sana ada tahapan-tahapannya. Ya, lalu pengolahan data waktu itu memang saya pakai SPSS ya, untuk statistiknya seperti itu. Jadi penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisis pada data-data numeral, angka yang diolah secara statistik, biasanya pakai angket, setahu saya angket ya, seperti itu. Lalu pengolahnya pakai ya selama ini yang kita pakai di sekolah itu adalah statistik pengolahannya yaitu SPSS ya.
Walaupun mungkin banyak juga selain SPSS kita pakai yang lain juga bisa statistik. Cuma memang dalam pelajaran ini metodologi nanti saya ajarkan itu cara menggunakan SPSS untuk pengolahan data penelitian kuantitatif ya, seperti itu. Oke, lalu yang selanjutnya itu adalah kualitatif. Menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif, induktif, umum, khusus, khusus, umum ya. Menekankan analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Tetap membutuhkan data kuantitatif, ya angka-angka, hanya berbeda pola dan analisis. Tekanannya tidak pada menguji hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Cocok untuk sampel kecil. Ya memang kalau di studi di STT itu biasanya kualitatif itu pakai pendekatan untuk penggalian datanya dengan cara tidak angket tapi pakai wawancara. Ya, untuk sampel kecil ya wawancara ya. Seperti itu. Nah, jadi penelitian kualitatif ini biasanya memang untuk sampel kecil, untuk di STT ya sampel kecil, dan biasanya penggalian datanya lewat wawancara. Nah, itu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pengolahan datanya apakah pakai SPS? Enggak, SPS itu angket ya. Jadi pengolahannya nanti ada kalau kita lihat di bab 4 itu ya itu ada reduksi, deskripsi, reduksi dan analisa. Jadi hasil riset dideskripsikan lalu direduksi, dikelompok-kelompokkan lalu analisa dan terakhir kesimpulan. Itu di bab 4-nya biasanya begitu. Oke, ya, jadi saudara harus paham ini apa itu kualitatif dan kuantitatif. Nanti kalau saudara masih bingung, saudara bisa bertanya lagi ke saya. Ya, kita akan masuk dalam jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian ada penelitian historis atau historical research. Penelitian historis bermaksud membuat rekonstruksi peristiwa sejarah masa lalu yang bertujuan untuk memahami sejarah itu secara benar dan objektif. Hal itu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mendeskripsikan ulang data dan peristiwa sejarah tersebut, mengevaluasi, menganalisa, memverifikasi, mensintesakan bukti-bukti dan fakta, menafsirkannya untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan historis yang kuat. Jadi ini penelitian historis. Nah, kalau saudara di STT itu setahu saya itu ada beberapa contoh yang melakukan penelitian historis. Salah satunya itu adalah mencoba untuk menganalisa proses, ya, proses ini itu kalau di dalam sejarah gereja itu ada kan konsili-konsili. Dan salah satu konsili yang cukup penting dalam sejarah gereja itu adalah Konsili Nisea. Bagaimana dalam Konsili Nisea itu akan dihasilkan sebuah keputusan terkait dengan ya pengakuan iman Nisea kan begitu. Nah, ada mahasiswa yang mencoba untuk melihat, menganalisa proses dari konsili itu. Ya, prosesnya, pelaksanaan seperti yang diteliti bukan hasilnya bukan. Ya. Jadi bukan pengakuan iman Nisea-nya yang diteliti, bukan. Tapi yang diteliti adalah proses yang akhirnya menghasilkan pengakuan iman Nisea. Proses dari konsili-konsili itu, konsili Nisea itu. Nah, di situ ada proses-prosesnya. Dan itu dinamakan. Lalu perdebatan-perdebatan dalam proses itu. Bagaimana terjadi pergumulan-pergumulan ini kan menghasilkan sebuah dogma kan, sebuah pengakuan iman. Tapi untuk menghasilkan pengakuan iman itu kan tidak mudah. Terjadi pertentangan-pertentangan di dalam sejarah. Nah, itu yang dianalisa. Ya. Ada satu mahasiswa lagi membahas tentang proses ini.
perilaku perilaku memberi perpuluhan zaman PL ya. Bagaimana orang-orang pada waktu itu memberikan perpuluhan itu dianalisa dalam sisi riset sejarahnya. Yaitu salah satu contoh-contoh. Nanti saudara bisa tanya waktu di kelas ya. Nah, secara umum itu ada ya penelitian-penelitian sejarah ya. Ini ada fosil-fosil. Ya, saya pernah ikut seminar itu membahas tentang pemakaman orang Toraja ya. Itu dibahas dalam proses sejarahnya seperti apa ya. Saya juga tentang ini Tritunggal. Saya bahas juga di video saya tentang sejarah proses terbentuknya doktrin Tritunggal. Atau proses sejarahnya luar biasa. Saudara bisa lihat di video saya. Selanjutnya itu penelitian deskriptif atau descriptive research, itu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran mengenai suatu objek atau kasus, peristiwa, populasi, fakta-fakta, keadaan, dan sebagainya. Secara sistematis, runtut, detail, komprehensif, cermat, serta akurat dan objektif. Hasil penelitian memberi gambaran yang jelas dan akurat tentang sebuah objek. Itu deskriptif. Jadi memaparkan, memberikan gambaran mengenai suatu objek. Ada mungkin kasus, peristiwa, populasi, fakta, keadaan. Secara sistematis, runtut, detail, komprehensif, dan cermat, serta akurat dan objektif. Itu deskripsi. Mendeskripsikan. Ya. Selanjutnya, ya contoh-contoh gambar. Penelitian perkembangan. Developmental research itu penelitian yang bermaksud menyelidiki tentang pertumbuhan, perkembangan, perubahan, pergerakan seiring dengan waktu. Penelitian yang bermaksud mengembangkan penemuan-penemuan penelitian sebelumnya, baik untuk keperluan ilmu murni atau ilmu terapan. Untuk pengetahuan, untuk mengetahui pola atau model perkembangan termasuk perubahan. Ya, itu pengembangan ya. Jadi ini contoh-contoh penelitian pada anak, penelitian pada tumbuhan, seperti itu. Yang selanjutnya kita lihat itu penelitian kasus, studi kasus atau penelitian lapangannya. Dalam konteks ini, yaitu penelitian kasus atau lapangan bermaksud mempelajari objek tertentu sebuah kasus, sebagai kasus, misalnya dalam isu tertentu secara intensif dan mendalam berkenaan dengan keadaan sekarang atau interaksi yang ada di dalam interaksi sosial, individu, kelompok sosial, dan lain sebagainya ya. Studi kasus amat dekat atau mirip dengan penelitian lapangan pada umumnya dan amat populer digunakan terutama dalam kasus-kasus antropologi. Pendekatan studi kasus sangat berorientasi untuk mendapatkan dan menekankan keutuhan dari objek penelitian. Dalam hal ini, objek dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Nah, penelitian studi kasus. Kasus-kasus tertentu ya. Ya. Oke, study tentang ya coronavirus. Selanjutnya itu penelitian korelasi, correlation research. Itu penelitian korelasi bermaksud mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berhubungan dengan variasi-variasi faktor lain dan arti yang ditimbulkan atau dinyatakan. Mengkaji nilai-nilai yang ditimbulkan dari hubungan antar faktor dan variabel. Nilai tersebut dapat berupa skor, efektivitas, pengaruh, dan sebagainya. Itu korelasi, ada hubungan. Nah, di sini ada pengaruh enggak? Ya. Nanti kita akan belajar itu variabel. Ada variabel dependent, independent. Jadi variabel tetap berubah yang mempengaruhi dan dipengaruhi.
Dalam studi pengaruh nanti kita akan belajar banyak. Ini sebenarnya penelitian pengaruh korelasi dalam pengertian ini, ya, itu kita akan lihat apakah korelasi ini banyak dipakai, misalnya bagaimana hubungan antara X dan Y. Seperti itu. Nah, kalau nanti pakai misalnya pendekatannya kuantitatif, lalu pakai angket, nanti di SPSS itu bisa pakai correlate, itu untuk korelasi, atau regresi, itu untuk pengaruh, studi pengaruh. Regresi ada regresi sederhana atau regresi berganda. Kalau regresi itu sederhana, itu berarti pengaruh X terhadap Y. Tapi kalau misalnya regresinya itu berganda, itu bisa X-nya itu bisa X1, X2, X3. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Nah, itu berganda. Ya. Jadi itu terkait dengan pengolahan datanya di SPSS ya. Seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas lagi itu di topik lainnya. Korelasi sudah, sekarang kausal, sebab akibatnya. Nah, bagian ini yaitu penelitian kausal komparatif. Ya, causal comparative research. Itu penelitian yang berbasis pada hubungan yang diperbandingkan antara dua hal atau faktor atau lebih. Penelitian ini berorientasi untuk bermaksud mengkaji dan menggali hubungan sebab akibat, nilai sebab akibat, bedakan dengan nilai korelasi, ya itu beda, dari faktor-faktor yang sedang diperbandingkan. Pada umumnya adalah dengan mengamati, mempelajari akibat yang sekarang ada dan kemudian sebab dari data yang dikumpulkan. Jadi ini lebih kepada hubungan sebab akibat, ya. Cause and effect. Ini saudara pasti tahu, ini boleh dibilang film kartun. Ya, kalau dilempar jatuhlah dia. Apa yang terjadi? Ini pengaruh Harbolnas, Hari Belanja Nasional ya. Ya, itu, seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu penelitian eksperimental sungguhan. Itu experimental research. Penelitian eksperimen sungguhan bermaksud mengkaji kemungkinan hubungan sebab akibat, nilai atau arti dengan memberikan perlakuan khusus kepada kelompok coba dan membandingkannya dengan kelompok banding yang tidak mengalami perlakuan khusus. Iya. Jadi memberikan perlakuan khusus kepada kelompok coba dan membandingkannya dengan kelompok banding yang tidak mengalami perlakuan khusus. Ya. Atau vaksinasi virus corona itu ada yang di penelitian itu orang-orang yang diuji coba vaksin itu ada yang memang disuntik virus ini vaksinnya, tapi ada yang disuntik sebenarnya itu bukan vaksin. Setelah itu dilihat yang divaksin sama yang tidak divaksin ini efeknya seperti apa dan pengaruhnya seperti apa. Itu kayaknya ada. Walaupun saya sebenarnya kurang paham itu. Ya, jadi ada perlakuan terhadap kelompok coba dan membandingkannya dengan kelompok banding yang tidak memperlakukan perlakuan khusus. Ada yang disuntik vaksin dan ada yang disuntik bukan vaksin. Nah, itu akan dipelajari. Perlakuan khusus tersebut nyata dalam bentuk kontrol, variabel kontrol dan manipulasi sedemikian rupa. Memang khususnya efeknya seperti apa? Desain pra-eksperimen, populasi, perlakuan, efeknya seperti apa. Ukur ya.
diamati ya seperti itu. Penelitian eksperimental semu, fase eksperimental research itu. Penelitian ini bermaksud menggali mencari hubungan sebab akibat, nilai atau arti dalam kehidupan nyata di mana pengendalian perlakuan khusus atau kontrol sulit dan tidak mungkin untuk benar-benar dilakukan. Kalau tadi memang benar-benar dikontrol ya, ini dikatakan eksperimental semu tidak sungguhan karena kelompok coba sebagai bahan eksperimen sungguhan tidak dapat dijalankan. Kelompok coba yang menjadi objek eksperimental diteliti, tetapi tidak benar-benar dapat dikontrol atau dimanipulasi. Ya, saya rasa untuk di STT kita tidak sampai penelitian ini. Ya, jadi saudara, kita tidak sampai penelitian. Ya. Nah, ini penelitian tindakan atau aksi. Ya. Action research. Apa itu penelitian tindakan? Penelitian ini terutama berfokus pada hal-hal yang bersifat praktis. Misalnya, meneliti, mengkaji, dan menilai suatu proyek yang sedang berjalan, meninjau efektivitas dan efisiensinya, atau mengkaji dan menilai sebuah sistem yang sedang berjalan. Jadi, meneliti, mengkaji, dan menilai suatu proyek yang sedang berjalan, atau meninjau efektivitas dan efisiensi, atau mengkaji atau menilai sebuah sistem yang sedang berjalan. Misalnya, saudara melakukan sebuah penelitian terhadap ya, pelaksanaan pemuritan di sebuah gereja. Ini proyek sedang dijalankan dan saudara harus meneliti di awal dan di akhir kan begitu. Penelitian tindakan ini juga bermaksud mengkaji aksi yang ada, kemudian mengembangkan keterampilan, strategi pendekatan-pendekatan baru yang lebih efektif, efisien, tepat guna untuk memecahkan masalah dalam konteks tertentu dengan penerapan langsung dalam praktek kerja medis pertumbuhan gereja, misalnya seperti itu. Jadi kalau meneliti misalnya tentang ya pertumbuhan gereja misalnya, melakukan ini dan dievaluasi. Oh mungkin tidak cocok, pakai pendekatan baru mungkin ini lebih cocok misalnya, menimbulkan juga. Oke, selanjutnya ini ya misalnya di kelas ada penelitian tindakan kelas ya, penelitian action, meneliti. Ini kalau kalau PAK ya, ada namanya penelitian tindakan kelas. Ini berarti termasuk penelitian tindakan. Ini kelasnya diamati. Ya, PTK, penelitian tindakan kelas. Siklusnya diamati semua dan hasilnya. Ya. Ya, saudara sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap saudara bisa lihat video ini beberapa kali, mungkin saudara akan lebih jelas gitu ya. Dan kalau saudara masih kurang paham, saudara bisa langsung bertanya ke saya ya. Ya dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan, silakan nanti saudara bisa bertanya lebih jauh terkait dengan bentuk-bentuk penelitian, lalu juga jenis-jenis penelitian. Dan saya berharap saudara bisa evaluasi, kira-kira saudara mau seperti apa? Pendekatannya kualitatif, kuantitatif, jenisnya apa? Mungkin PAK bisa lebih kepada penelitian tindakan kelas misalnya ya, saya tidak tahu. Tapi ya silakan saudara nanti bisa konsultasi juga ke saya. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.